Ini kita akan buka firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal 4 ayat 10, 11, 12 dan 13. Sudah ketemu, katakan amin. Sekali lagi Ibrani pasal 4 ayat 10 sampai ayat 13. Kita akan baca firman Tuhan. Saya akan baca dulu ayat 10. Demikian firman Tuhan. Hari perhentian yang disediakan Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti pada hari pekerjaannya. 11. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Sebab firman adalah hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua, manapun ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan perkiraan hati kita. Ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Amin. Silakan duduk. Ini firman Tuhan, ya. Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan rindu kita memakai hari-hari kita untuk datang ke dalam hadirat-Nya. Karena seperti firman Tuhan katakan, ada waktunya bekerja dan ada waktunya untuk datang mencari Tuhan. Ya, dan ini merupakan satu perintah sejak zaman hukum Taurat sampai perjanjian baru, bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kita bagaimana kita menghadap Allah yang Maha Tinggi dengan beribadah bersama, masuk ke tempat perhentiannya. Ya, artinya tempat perhentiannya itu menyediakan waktu, menyediakan tenaga kita, pikiran kita, memfokuskan diri kita untuk beribadah, ya, dari segala pekerjaan kita yang melelahkan selama kita bekerja, ya, dari hari pertama sampai hari ke-6, ya, dan hari ke-7 adalah hari perhentian. Jadi firman Tuhan katakan bahwa kita harus berusaha untuk mengikuti atau masuk pada hari perhentian, ya, atau mengikuti ibadah, ya, supaya kita belajar taat kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu berkuasa dan hidup, ya. Dan juga firman Tuhan itu lebih tajam daripada pedang yang bermata dua manapun, ya, karena dia masuk kepada jiwa, roh, sendi kita, sumsum kita. Dia sanggup untuk menyembuhkan kita, memulihkan kita. Dia sanggup untuk memberikan kita kesadaran untuk bertobat, ya. Kenapa? Karena hari-hari ini banyak orang, ya, yang semakin hari bukan semakin berbuat baik, tetapi semakin hari semakin berbuat yang jahat, ya. Karena apa? Ya, karena kita manusia ini lemah, daging kita ini lemah. Jadi kita butuh firman Tuhan untuk menjadi asupan kita setiap hari, ya, ini yang kita baca, kita renungkan dan masuk ke dalam hati kita. Kuncinya mendengar firman Tuhan itu adalah buka hati kita, menerima, ya, jangan kita tolak firman Tuhan itu. Karena kalau kita menolak, maka kita tidak bisa, ya, menerima lawatan Tuhan. Ya, Tuhan mau melawat kita, menyembuhkan kita, memberkati kita. Tuhan rindu, ya, supaya kita bagaimana dengan Dia itu punya rasa ketaatan. Jadi masuk ke hadirat Tuhan itu dengan penuh ketaatan, bukan dengan hanya sekedar hadir, ya, di ibadah-ibadah atau sekedar yang penting saya datang, gitu. Beda.
rasanya kalau kita hanya sekedar dengan sungguh-sungguh. Kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, tentunya semakin hari kita semakin mengerti apa makna hidup kita, dan semakin hari kita semakin tahu apa yang Tuhan mau dari hidup kita. Karena untuk sampai peka di situ itu perlu ketaatan. Tanpa ketaatan kita tidak bisa melangkahi itu. Tuhan Yesus aja selama di muka bumi dia belajar taat sampai dia harus disalib untuk penebusan dosa umat manusia. Dan Tuhan Yesus sudah membuktikan survei dari ketaatan. Akhirnya manusia yang berdosa diselamatkan. Nah, makanya Tuhan mau kita ini, anak Tuhan yang sudah percaya Tuhan ini, melakukan segala sesuatunya dengan ketaatan. Walaupun capek dan lelah, tapi bukan dengan satu paksaan kita melakukan itu, tapi dengan sukacita. Membaca buku doa dengan sukacita, baca Alkitab dengan sukacita, ayat-ayat Alkitab dibacakan dengan lantang dengan sukacita. Hati kita bergembira mendengar firman Tuhan itu. Senang. Karena tidak semua orang suka membaca Alkitab. Tidak semua orang suka baca firman Tuhan. Mereka banyak di luar sana hanya suka mendengar apa yang mau didengar oleh telinga kita. Tetapi tidak mau dengar apa yang Tuhan mau lakukan dan katakan dalam hidup kita. Jadi belajarlah untuk memahami dan mengerti, sebab firman Tuhan Allah itu sudah kuat, tajam, hidup, berkuasa untuk apa? Mengubahkan jiwa kita, pikiran kita. Makanya betul kalau firman Tuhan itu menyembuhkan. Firman Tuhan itu memulihkan, memberkati, ya, karena dia menusuk tajam dan sampai diri kita. Introspeksilah diri kita, bukalah hati biar Roh Kudus yang introspeksi itu semua. Kelakuan kita, cara bicara kita setiap hari. Kadang kita manusia ini, manusia daging, jujur lebih suka nyakitin orang daripada memberkati orang. Dari bibir mulut kita. Orang lebih mudah mengucapkan sumpah serapanya kepada orang lain daripada memberkati orang lain. Orang lebih mudah, ya, menjelekkan orang lain daripada memberi semangat juang kepada orang lain. Ya, dan inilah yang terjadi. Jadi firman Tuhan jelas katakan bagi kita, mari kita berlomba-lomba untuk masuk hari perhentiannya Tuhan. Ya. Terus kita melangkahkan diri kita memberikan hidup kita di altarnya Tuhan. Memang secara manusia perjuangan daging itu sangat menyakitkan. Tidak ada yang menyenangkan. Sakit harus menahan sakit, menahan penderitaan. Kita kadang mau doa menahan rasa ngantuk. Kadang kita lagi baca buku doa itu nanggung, mau haus tuh kita tahan. Kadang kita minum, kita ulang lagi. Kenapa? Supaya masuk itu dalam sampai roh jiwa kita itu menusuk tajam itu. Supaya itu yang mengubahkan. Karena yang mengubahkan itu hanya firman Tuhan. Manusia tidak bisa mengubahkan manusia dengan kekerasan. Tidak bisa juga mengubahkan manusia hanya dengan pengajaran. Ya, kita buktikan survei banyak anak sekolah sampai kelas 3 SD, bahkan kelas 4 SD banyak nggak bisa baca. Kenapa? Karena hanya sekedar hadir, tapi tidak masuk dalam hati pikirannya. Bagaimana dia mau belajar baca? Dia tidak mengerti. ABC aja tidak tahu. Akhirnya terus perlu telaten setiap hari, perlu taat, perlu belajar. Mau rajin harus belajar rajin. Kalau enggak bakalan rajin sampai tua. Iya. Semua kita harus mau dewasa, harus belajar segala sesuatu. Seperti anak bayi, mungkin awalnya merangkak, mungkin awalnya mau lari jatuh, lama-lama dia bisa berlari karena dia belajar. Nggak ada cara lain. Belajar tidak ada kata saya sudah tua nggak bisa belajar, itu nggak bisa. Itu perkataan iblis itu membuat kita tidak maju. Kita tua atau muda sama-sama belajar, karena hidup ini isinya pelajaran semua, pelajaran hidup. Dan juga firman Tuhan mengajarkan kita bagaimana kita saling mengasihi, saling menerima, saling menghormati satu dengan yang lain. Mari kita terus masuk perhentiannya Tuhan. Mari kita memfokuskan diri kita setiap kita ibadah, datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, karena kita percaya bahwa firman Tuhan itu berkuasa. Dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Di depan mata Dia kita semua tidak ada yang tersembunyi. Apa yang di hati, apa yang disimpan, apa yang diragu-ragukan, semua Tuhan tahu.
Tuhan tahu, Tuhan lihat kita, Tuhan tahu hati kita. Terbuka atau tertutup, Tuhan tahu. Mungkin mulut kita berkata, saya nggak apa-apa, tapi dalam hati itu sakit. Tapi Tuhan tahu lihat hati, Tuhan tidak hanya lihat muka kita ini. Kelihatannya apa itu nggak ada apa-apa, Tuhan lihat hati. Jadi kalau ada apa-apa, menangislah, berdoalah, mintalah sama Tuhan. Roh Kudus akan jamah kita. Di hari perhentian ini, mari kita manfaatkan betul-betul untuk menyembah Tuhan. Betul-betul kita fokus dalam ibadah kita. Makanya saya bilang HP itu silent, jangan ada bunyi. Karena kalau bunyi itu sangat mengganggu. Ya, karena kadang-kadang iblis suka pakai juga HP supaya kita pas tengah dengar khotbah lalu HP bunyi. Akhirnya kita lihat HP, kita tidak jadi dengar khotbah, kepotong berkatnya. Saudara mau berkatnya dipotong? Saya sih nggak mau ya, karena saya sudah pelayanan tuh arah lintangnya udah banyak hal yang dialami. Saya nggak mau rugi berkat saya dipotong hanya karena tidak fokus. Jadi belajarlah untuk terus mengandalkan Tuhan, terus cari Tuhan sampai betul-betul Tuhan bermurah hati sama kita, sampai Tuhan tergerak hatinya, belas kasihan Tuhan, sampai betul-betul kita merasakan dan melihat bahwa Tuhan itu ajaib luar biasa. Ya, jadi segala sesuatu yang terjadi, ingatlah bahwa tidak ada yang tersembunyi. Dia tahu apa yang kita sembunyikan dan Dia akan singkapkan itu. Semakin kita dekat sama Tuhan, semakin tahu kita apa yang mungkin kita sudah lupa atau mungkin yang kita simpan itu akan terungkap lagi kembali, tersingkap lagi kembali. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Tidak langsung kita bertobat hari ini semua kita ingat. Nanti tiba-tiba seminggu lagi, 2 minggu lagi, oh saya ingat kemarin dulu saya pernah begini minta ampun sama Tuhan. Dulu pernah saya begini minta ampun. Karena kita hidup ini banyak dosa. Dari lahir udah berdosa, firman Tuhan bilang. Karena apa? Keturunan dari Adam Hawa sudah ada dosa kan? Kain sama Habel. Karena iri hati terjadilah pembunuhan. Itu sudah dosa. Belum lagi turun lagi keturunannya, ada pembunuhan dan sebagainya macamnya. Dosa-dosa itu ada turun. Makanya penting sekali ada doa pemutusan juga. Kita sudah lakukan doa pemutusan, doa pengampunan, terus Tuhan singkapkan satu persatu. Tuhan apa yang terselubung dalam hidup saya ini. Jadi tidak ada kata saya sudah tua, saya tidak perlu belajar. Selama hidup ini belajar. Tuhan Yesus saja sudah kasih contoh. Dia harus bagaimana belajar menjadi manusia biasa, makan dan minum, haus, lapar dia rasakan, ngantuk, capek, lelah dia rasakan. Tetapi ketuhanannya tetap nyata ketika mujizat-mujizat yang dilakukannya. Karena apa? Orang yang buka hati sungguh percaya Dia akan beri mujizat. Dan sampai hari ini itu masih berlaku buat saudara dan saya. Jadi jangan bicara mujizat hanya zaman dulu. Sekarang mujizat banyak terjadi. Luar biasa. Tuhan akan memelihara hidup kita selama kita masih mau benar-benar sungguh-sungguh hidup di dalam tangan Tuhan. Serahkan pikiran kita, jiwa kita, roh kita, hati kita. Semua persoalan kita ini signifikan. Ya, masing-masing punya tanggung jawab. Masing-masing punya pekerjaan. Jadi kita tidak perlu menghakimi A, B, C. Tidak usah. Lihat diri kita saja. Sudah layakkah kita? Sudah sungguh-sungguhkah kita? Jangan kita ngomong orang tapi diri sendiri tidak sampai. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, jadi kadang-kadang kita manusia ini pingin segala sesuatu yang maunya enak, yang maunya nyaman. Tapi kalau dalam pelayanan, kenyamanan tetap Tuhan kasih damai sejahtera. Tapi kalau enak, banyak tidak enaknya. Kerikil itu banyak tajam-tajam. Menusuk sampai ke dalam hati pikiran kita. Waduh, kadang rasanya kalau sudah bukan Tuhan yang memberikan kekuatan itu tidak bisa. Tidak bisa. Pokoknya berharap pada Tuhan, percaya kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, yakin saja.
Terus berdoa minta ampun sama Tuhan. Tidak ada kata bilang bosan, tidak ada kata bilang tunda. Pokoknya hati ini sudah meraung-raung. Mencari Tuhan itu betul-betul sungguh-sungguh harus dalam hati pikiran kita. Ya, supaya semakin kita dekat sama Tuhan, kita semakin tahu dan menyadari apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Jadi yang Tuhan mau hari-hari ini, mari kita berlomba-lomba masuk perhentiannya Tuhan. Mari berlomba-lomba mencari Tuhan. Di tengah-tengah pekerjaan kita, usaha kita, terus mengingat Tuhan. Dari pagi hari sampai malam hari mau tidur lagi, terus ingat Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu bersama dengan kita. Dan firman-Nya itu akan mengubahkan kita. Karena yang membuat kita berubah adalah firman Tuhan. Dan kita adalah alat Tuhan. Jadi kita buka hati sungguh-sungguh lebar-lebar. Biar Roh Kudus masuk. Biar Roh Kudus yang akan mengintrospeksi diri kita. Apapun yang terjadi masalah dalam diri kita. Percayalah itu bisa kita lewati karena anugerah Tuhan. Bukan karena kuatnya kita. Bukan karena hebatnya kita. Bukan karena kita merasa kita ini punya power, bukan. Ya, jangan jadi orang yang sok kuat. Lebih baik di hadapan Tuhan nyatakan dirimu yang sebenarnya. Lepaskan jubah-jubahmu, lepaskan pangkat-pangkatmu, datanglah berdoa kepada Tuhan. Menangislah dan berlututlah. Mintalah kemurahan Tuhan itu akan nyata. Saya percaya itu pun terjadi sampai hari ini dalam pelayanan kita. Ya, di mata Tuhan kita semua sama. Tua muda, Tuhan lihat hati kita. Buka diri kita. Sungguh-sungguh percaya. Yakin suatu hari apa yang kita gumulkan, apa yang kita doakan, Tuhan pasti jawab. Hanya menunggu time saja. Waktunya Tuhan. Yang terbaik. Ya, yang terbaik. Yang kita tidak pernah tahu. Cepat atau lambat tergantung respon kita. Pribadi. Membuka diri, membuka hati kita, maka Roh Kudus akan bekerja dan Tuhan akan menuntun kita menjadi orang yang lebih baik. Ya, jadi itulah hidup kita. Mungkin selama ini hidup kita berantakan, sekarang Tuhan didik kita, dirapikan semua, dirapikan. Karena untuk menjadi mempelai Kristus, menjadi para pasukan Allah itu tidak mudah, tidak semudah dikatakan, yuk ikut doa, ayo, bukan begitu. Tapi dari hati. Betul-betul gak kita berkorban sungguh-sungguh gak. Bukan karena berdoa hanya karena ada maunya aja. Banyak yang berdoa hanya ada maunya aja. Setelah dijawab doanya gak berdoa lagi. Nanti ada masalah berdoa lagi. Udah dijawab Tuhan lagi, lupa berdoa lagi. Inilah kenyataan hidup. Ya, kadang kita hanya mau Tuhan kasih kita yang enak-enaknya saja. Tetapi prosesnya kita nggak mau jalankan, nggak mau taat, ya nggak bisa. Tetap grade level kita tidak akan naik. Karena kita domba kesayangan mempelai Kristus dan juga kita menjadi pekerja pasukan Allah, pasukan Kristus. Tuhan Yesus memberkati, biarlah jadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa.